Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rasulullah menangis malaikat ketakutan. Sebelum menyimak ulasan dari kami, sukai video ini, komen dan subscribe, dan bagikan juga video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya hanya di Pencerah Hikmah. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah SAW terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang yang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah SAW tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah SAW sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak Rasulullah SAW mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah SAW langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rab, ummati, ummati, ummati." Beliau SAW tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih
dan berseru di depan pintu Nabi SAW. Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW? Tetap tidak ada jawabannya. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melangkah menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dengan terisak-isak Umar radhiyallahu anhu bercerita kepada Salman radhiyallahu anhu hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu anhu dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah radhiyallahu anhu menuju rumah ayahnya sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anhu melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah SAW kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka." Wahai sahabat pencerah hikmah, cinta Nabi Muhammad SAW begitu besar kepada kita semua. Apakah cinta beliau akan terbalaskan atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup sekian pembahasan ulasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.